Hai guys, welcome back my YouTube channel. Rini Swanto. Piye kabare re? Api-api wae to. Nah, malam ini aku diundang guys oleh Blok A, oleh Papa Aang untuk kita kumpul-kumpul di temu kenal dengan Posyandu ya, di Posyandu anggota Komisi Fraksi Gerindra. Ya pilih Candi Jabon Porong Tanggulangin. Nih ibu-ibunya sudah pada siap semuanya guys. Nah ini Bapak Bambang udah datang guys. Namanya sama kayak suami aku. Nih kita bincang-bincang serius tapi santai gitu guys ya. Biar kita tahu dan biar lebih kenal dan apa tujuannya dalam perbincangan ini. Nah Mbak Neni, nah ya kumpul-kumpul lah sambil kita reunian ya, karena Tante Rempong kan masih di KTP di RT ini ya, Blok A ini. Jadi Tante Rempong masih belum keluar dari Blok A. Jadi nanti pemilihannya aku di pos sini guys. Gitu. Ada mujair, ada bumbu kuning, tempe, tahu ini masakannya siapa ya? Pasti ini Bu Aang nih. Mantul banget masakannya, aku cocok banget guys. Apalagi ini sayur asemnya guys. Hai, MC-nya dulu. Kok kuning? Aduh seneng banget bisa kumpul kembali Bu Gustin. Jadi ingat waktu dulu ya, waktu Agustusan aku sempat kumpul di sini untuk ngajar nari ibu-ibu. Jadi makanya aku kenal orang-orang sini gitu guys. Tuh mereka tanya jawab guys ya, yuk kita dengerin ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Acara berikutnya mungkin pembukaan. Untuk acara pembukaan berupa doa, monggo Pak Roni. Acara pembukaan dibuka dengan doa dipimpin oleh Bapak Roni dan kita mengikuti bersama-sama. Mugi-mugi pertemuan ini bermanfaat nggih, muga barokah sedayanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ya, saya hormati Bapak RW Kosong, kemudian Bapak RT 1, 2, 3, 4, dan 5 perumahan daerah yang saya hormati. Kemudian pengurus RW, pengurus RT, tokoh masyarakat, Bapak, Ibu, warga masyarakat RW 04 perumahan Alam Mutiara, semuanya yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kesempatan malam hari ini, malam yang berbahagia, malam yang penuh dengan hujan rintik-rintik. Semoga pertemuan pada hari ini berkah. Kemudian sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang mengajarkan kepada kita semua ke jalan kebenaran. Sesuai dengan agenda pada hari ini, sebetulnya saya dapat undangan secara lisan, khususnya dari Pak RT 04 RW 4. Ya. Terima kasih atas undangannya Pak RT. Ya, paling tidak saya berharap undangan seperti ini bisa berlanjut terus-menerus dan rutin. Baik, sesuai dengan agenda pada hari ini, tujuannya adalah silaturahim, nyambung seduluran. Nek silaturahim, nyambung seduluran, insya Allah kita semua diberi kesehatan dan panjang umur. Katanya Pak Ustadz ngaten nggih Pak Ustadz. Pak Ustadz tekan maos doa kalau mau. Ngaten Pak Ustadz nggih. Terus tujuannya itu silaturahim dalam rangka memperpanjang umur. Sekaligus saya minta
doa restu, dukungannya, perjuangannya, dan suaranya besok pada tanggal 14 Februari 2024. Karena ini pemilu sudah dekat. Kok jaluk kok CNH? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Kok CNH teko langsung jaluk tolong, jaluk sumoro. Kok CNH ini? Jadi saya berharap kita itu bisa nyambung terus. Jangan sampai saat ini saja kita ketemu. Paling tidak saya sebagai wakil rakyat mengatakan bahwa DPRD itu punya 3 fungsi. Yang pertama pembuatan peraturan daerah, dan yang kedua fungsi anggaran, dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Jadi itu adalah DPRD. Kemudian kewajiban DPRD itu menerima aspirasi dari masyarakat, menampung aspirasi, kemudian membahas dan menindaklanjuti. Itu adalah tugas DPRD. Suatu misal di lingkungan perumahan Alam Mutiara, pavingnya itu perlu peninggian, salurannya itu sering banjir, kadang buntu. Satu misal disampaikan ke saya, dan insya Allah akan saya tidak lanjuti. Walaupun program-program saya di perumahan Alam Mutiara ini masih banyak kekurangan, tapi masih perlu dilanjutkan. Itu PR saya sebagai wakil rakyat. Nah, saya perlu masukan-masukan dari bapak-bapak dan ibu, khususnya RT 4, RT 1, 2, 3, 4, dan 5, karena ini undangannya RT 4, ya paling tidak RT 4 memberi masukan sebanyak-banyaknya buat wakilnya. Saya ini sebagai wakil panjenengan itu pekerjaan mulia. Politik itu pekerjaan mulia karena memperjuangkan nasib orang banyak. Itu Gus Dur mengatakan seperti itu. Jadi jenengan pun anggap politik itu kotor, politik itu tidak benar. Ya, mohon politik, pemahaman politik itu diresapi betul. Tanpa politik tidak ada kebijakan politik maupun tidak ada suatu negara. Indonesia berdiri, insya Allah dari 3 calon presiden ini semuanya baik, tapi insya Allah yang lebih enak itu yang tengah. Soalnya Gus Ali pun matur, sing tengah kan sing paling ngecap ya. Pak, sing tengah kan paling ngecap ya. Pak Ustadz taten ya, benar Pak Ustadz ya. Di apa-apa terus bapak maupun ibu, barang sing tengah ini paling enak. Jarine Gus Ali ngeten. Sing nomor 1 iku cerdas. Tes. Tapi meneh sing dadi presiden itu sing nomor 2. Iya. Soale apa? Nomor 2 iku ikhlas, tulus. Gus Dur pun matur, orang yang paling ikhlas kepada rakyat hanyalah Bapak Prabowo Subianto. Sinten Pak Prabowo Subianto sampeyan pirsa nggih? Pak Prabowo Subianto adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Sebelum Pak Prabowo jadi Menteri, alutsista RI itu masih lemah. Dan alhamdulillah sekarang persenjataan Indonesia di tingkat Asia, ini sudah paling atas. Di dunia sudah urutan ke-12 sampai 13. Tapi di tahun 2023 ini persenjataan militer kita sudah urutan ke-13. Jadi Indonesia ini sekarang soal persenjataan, soal pertahanan sudah disegani oleh negara-negara lain, termasuk Amerika, Jerman, Rusia diperhitungkan. Dan alhamdulillah Pak Prabowo selama menjabat Menteri Pertahanan, jelas insya Allah sampai 2024.
Nah, Komisi B ini pembedaannya terkait masalah ekonomi dan keuangan yang berhubungan dengan pendapatan. Jadi Sidoarjo itu pendapatan asli daerahnya itu besar sekali Bapak-bapak dan Ibu. Nah, dari pendapatan itu ya dimasukkan ke pendapatan asli daerah, dimasukkan ke APBD, pendapatan pemerintah daerah, pendapatan daerah. Dan alhamdulillah APBD kita itu semakin tahun semakin sehat. Setelah COVID itu sehat terus. Paling tidak kalau sehat ada usulan dari warga masyarakat, paling tidak bisa difasilitasi. Di samping itu, selain jabatan saya sebagai Ketua Komisi B 2 periode, saya juga di Badan Anggaran. Saya di Banggar 2 periode berturut-turut ini di Banggar, di anggaran. Terus bagian golek duit juga bagian belanjakan. Tapi semuanya itu uang APBD. Uang APBD itu adalah uangnya rakyat Sidoarjo. Dan saya tidak pernah memegang uangnya, cuma hanya membahas. Nah, dari uang APBD itu dibelanjakan berdasarkan satu dari usulan Musrenbang. Musrenbang, mulai Musrenbang desa, kecamatan sampai kabupaten. Terus yang kedua, uang APBD itu dibelanjakan atas kebijakan eksekutif, yaitu Bupati. Yang pertama yaitu infrastruktur, Pak. Dari jalan paving ini hanya RT 4 yang belum ditinggikan. Terus yang kedua, di wilayah Alam Mutiara ini banyak UMKM, Pak. Perlu permodalan. Intinya baik dari RT 4 maupun dari RT-RT lain, dari RT 1 sampai RT 5 itu banyak UMKM yang mana itu perlu bantuan untuk pendanaan modal. Terus yang ketiga itu di bidang pendidikan, Pak. Di mana di sini itu banyak putra-putri kami yang beberapa orang itu ada yang berprestasi, tapi untuk membutuhkan bantuan untuk beasiswa, Pak, ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, itu misalkan Pak Bambang bisa mengusahakan, alhamdulillah kita akan senang sekali, Pak. Nah, itu terima kasih. Mungkin dari bapak-bapak lain, Perbaikan saluran, terus ada pengurukan makam, ada PJU itu. Jadi insya Allah nanti saya berharap nanti program prioritas ke depan, karena jabatan DPRD ini outsourcing 5 tahunan, Pak, ya. Outsourcing Pak saya ini, Pak. Outsourcingnya wakil rakyat 5 tahunan. Ya. Paling tidak nanti saya setelah dilantik tahun pertama di Alam Mutiara, targetnya apa, program prioritasnya apa. Terus kedua, ketiga sampai 5 tahun masa jabatan saya habis. Nah, ini adalah bentuk janji politik saya. Nah, untuk anggaran, butuhkan biaya dengan bunga yang sangat ringan. Nah, nanti saya fasilitasi melalui program Kuda Sayang. Yang bunganya 1 tahun sebetulnya 6%. Berarti kalau 1 tahun 6%, berarti 1 bulan 0,5%, setengah persen. Cuma setengah persen ya. Nah, ini saya subsidi lagi. 1 tahun hanya 3%. Berarti kalau 1 tahun 3%, berarti setiap bulan berapa? 0,25%. Monggo sekarang program itu ada, seandainya ibu-ibu selaku pelaku UMKM saya fasilitasi, saya rekomendasi secepatnya. Bila perlu besok pagi langsung saya rekomendasi, langsung bisa datang mengajukan itu. Betul ya? Di samping itu ada program kurma. Program kurma ini kemarin di RW 04
Semangat ya, Kemarin semangat ya. Pak Suket, Semangat. kelompok-kelompok kurma. Keliru ya. Kemarin alhamdulillah di sini ada 3 nih yang lolos ya. Ada 4, ada 5 yang mengajukan ya. 5. Yang 1 tidak lolos karena kurang persyaratan. Ya. Iya. Sebetulnya waktu awal itu ngomong saya, awal betulnya. Itu kan online semua Pak. Ya. Nah, mudah-mudahan ke depan bisa mengajukan lagi ibu-ibu perempuan ya. Program kurma itu khusus ibu-ibu perempuan, bapak-bapak tidak ada. Ya. Itu nanti saya fasilitasi. Nah, di samping itu nanti kalau UMKM-nya di sini sudah jelas, kelompoknya jelas, saya akan memberi tenda UMKM. Ya. Bila perlu setelah pemilu, nggak apa-apa. Saya kasih 2 setelah pemilu. Tapi ini UMKM RW 4 kan ya, bukan per RT jadi 1 ya. Ya. Nanti setelah pemilu saya kasih tenda 2 setelah pemilu dengan catatan. Misalnya catatannya apa dari Pak RW ya. Di samping itu pemerintah kabupaten berdasarkan visi misi bahwa UMKM di Sidoarjo itu harus naik kelas, ya. Harus naik kelas. Yang semula usaha mikro harus naik kelas menjadi usaha mikro kecil. Usaha mikro kecil naik kelas lagi, usaha mikro kecil dan menengah. Usaha KM usaha mikro kecil dan menengah naik kelas lagi menjadi industri kecil. Industri kecil naik kelas lagi menjadi industri menengah. Industri menengah naik kelas lagi menjadi jangan disepelekan UMKM kita, harus bisa naik kelas, harus bisa naik grade terus setiap tahun. Yang jelas anaknya kepengen masuk negeri semuanya, apa meneh zonasi, nah, ini bisa orang ini. Zonasi, ya, ya sebetulnya sekolah itu swasta negeri itu sama saja. Ya. Saya itu tidak pernah sekolah negeri bapak-bapak dan ibu. Sekolah saya itu di luar negeri terus. Luar negeri artinya itu swasta bu. Ya. Saya ini tidak pernah sekolah di negeri, swasta terus. Mulai SD, SMP, SMA sampai kuliah itu saya swasta terus. Dan kebetulan saya S3 saya terakhir ini tapi nggak lulus. Yang terakhir ini baru negeri S3-nya, tapi belum lulus saya. Ini di Brawijaya saya S3-nya, tapi sampai sekarang nggak lulus saya. Ya mungkin karena saking gobloknya banget ya. Nah, kembali ke sesuai pertanyaan Pak RT bahwa pendidikan itu penting karena pendidikan ini adalah termasuk sebagai program prioritas pemerintah kabupaten. Sesuai dengan janji bupati paling tidak SD sampai SMA itu harus dibiayai oleh pemerintah kabupaten. Tapi mengingat SD sampai SMP itu ranahnya pemerintah kabupaten. Tapi kalau SMA sekarang ranahnya provinsi. Nah, itu aturan nggak boleh diganggu-gugat. Nah, tapi sementara ini pemerintah Kabupaten Sidoarjo hanya bisa memfasilitasi SD sampai SMP. Tapi nanti mengingat sini itu jauh dari zonasi, ya mudah-mudahan nanti bisa melalui jalur zonasi atau jalur afirmasi. Nah, paling tidak nanti kalau putra putrinya itu mau masuk sekolah negeri, paling tidak sebelum PPDB dibuka, tolong nanti bisa komunikasi dengan Pak RW. Ngerti Pak RW, Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Bambang juga karena di RT 3 ini saya maupun saya pribadi dan juga warga channel 3 itu juga sudah menerima manfaat dari dana BK yang kemarin itu Pak Bambang, dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Untuk yang kedua kalinya dari RT 3 siap mendukung, mensupport Pak Bambang untuk maju di kemudian hari di pemilu
2024 ini. Mungkin begitu, insya Allah. Yang perlu saya tanyakan di sini, saya ini kan manusia awam Pak Bambang. Saya ini lulusan S3 alias SD, SMP, SMA. Tadi kurang begitu mengerti tentang perlegislatifan atau per DPRD-an, mungkin begitu nih. Yang saya tanyakan untuk di anggota dewan itu ada berapa komisi gitu, kok saya dengar ABCD ya, ini tekamannya apa kan gitu ya. Di DPRD Kabupaten ada berapa komisi gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari kemarin tentang program Sifurma itu, dari semua alam mutiara ini ada 5 RT Pak Bambang. Mungkin begitu Pak Bambang lah. Di RT 3 ini mungkin kurangnya modal begitu nggih, kurangnya modal untuk mensupport simpan pinjam itu. Nah, dari situ kami mohon mungkin dari Pak Bambang atau mungkin ada program-program yang lain bisa mensupport ke situ, ke arah situ gitu loh maksud saya. Soalnya di sini mungkin bapak-bapaknya kalau tanggal tua itu ibu-ibunya kan yang mengurus anggaran Pak, yang mengurus anggaran itu mungkin ngenteni tanggal 6 sebelum tanggal itu ini kan begitu lah. Disitulah ibu-ibu itu ditangisi anak ibu wayahe iki Bu kaisang meneh sekolah gak duwe lah. Dari kesempatan itu ibu-ibu simpanlah pinjamlah di seperti itu tadi ya, untuk intinya menolong atau menompang perekonomian di rumah tangga ini yang begitu. Untuk yang selanjutnya anak kira itu mas, anak papat ya. Untuk selanjutnya di RT 3 ini banyak rumah-rumah kosong itu kan ditumbuhi oleh rumput-rumput, dan rumput pun itu bahkan sudah setinggi rumah Pak. Nah seperti itu. Maksud saya di sini juga saya minta, kasarannya ngono ae. Saya minta Pak, mungkin dari kerja bakti itu kekurangan alat untuk kerja bakti ya, seperti itu lah. Maksud saya mungkin Pak Bambang mensupport untuk mesin pemotong rumput Pak. Dari sekian itu mungkin intinya saya itu borono lah, intinya kan gitu, borono untuk memotong rumput itu, dan memotong rumput itu kan perlu biaya juga. Nah kalau di RT 3 itu punya alat pemotong rumput mungkin bisa seperti itu, bisa menghemat, intinya kan begitu. Mohon maaf mungkin seperti itu Pak. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Tidak lebih dari itu, saya sebagai ketua RT dan juga akan mendukung Pak Bambang sepenuhnya untuk maju di pemilu 2024. Insya Allah saya kondisikan kamu di RT 3 seperti itu nggih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakili, betul nggih? Terima kasih. Terima kasih Pak Yudi selaku Ketua RT 3. Ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, di DPR itu ada berapa komisi sih di DPRD Sidoarjo? Di DPRD Sidoarjo itu ada 4 komisi. Komisi A ini membidangi terkait masalah pemerintahan. Komisi B yang membidangi terkait masalah perekonomian dan keuangan. Komisi C yang membidangi terkait pembangunan. Komisi D yang membidangi terkait masalah kesejahteraan sosial. Kalau saya di komisi B. Tapi mengingat saya di badan anggaran, ya paling tidak 4 komisi itu insya Allah ada hubungannya dengan Banggar semuanya. Kemudian terkait masalah BK, tadi Pak RT juga sudah menyampaikan BK yang sudah masuk di RT 1, 2, 3, 4, dan alhamdulillah saya bisa memberikan BK ini pure 100%, dan saya tidak pernah minta persentase sepersen pun kepada desa-desa yang saya beri BK. Bahkan saya juga tidak pernah intervensi yang mengerjakan harus orang saya tidak pernah. Ini biar warga masyarakat lingkungan RW 4
Alam Mutiara Pirso, bahwa saya tidak pernah intervensi. BK harus saya kerjakan, BK harus dikerjakan orang saya. BK saya minta persentase 10%, 15%, saya tidak pernah minta seperti itu. Jadi pure 100% saya berikan kepada penerima. Silakan dikerjakan sendiri, silakan dikerjakan sebaik-baiknya. Itu saya. Terus pertanyaan yang kedua terkait kurma, karena di RT 3 tempoh hari gagal di Pak RT. Nah, mudah-mudahan nanti di 2024 ini segera diusulkan. Tapi sebelum mengusulkan nanti, sebelum aplikasi online, tolong syaratnya itu nanti ditotosi semua cek aman. Cek aman. Soalnya ini termasuk PR buat saya kan ya. Oke, gitu. Nanti akan saya fasilitasi. Kemudian terkait yang pertanyaan ketiga, simpan pinjam. Gak apa-apa, nanti saya fasilitasi untuk simpan pinjam melalui program Kurda Sayang tadi. Silakan mengajukan ya. Nanti saya fasilitasi karena bunganya di sana itu 1 tahun hanya 3%. Jadi sudah berjalan lama ya Pak simpan pinjamnya ya. Ini dalam bentuk koperasi atau apa Pak? Koperasi intern. Oh, oke. Jenengan jangan ngomong bunga loh nggih, ngomong jasa biar tidak riba. Jasa, nggih. Jasanya nanti berapa? Jasanya jangan tinggi-tinggi ya. Kalau saya ngomong bunga nggak pas kalau saya ya. Itu. Jadi nanti akan saya fasilitasi lewat Kurda Sayang monggo. Terus masalah fasilitas lain karena banyak rumah kosong, banyak suket sing rumbuk-rumbuk mungkin ini perlu mesin pemotong atau fasilitas yang lain. Itu sebetulnya bisa diambilkan dari dana BK. Nah, nanti di 2024 mudah-mudahan nanti saya anggarkan BK bantuan keuangan karena 2024 ini menjadi BK itu menjadi bantuan keuangan khusus Pak. Nah, nanti akan saya prioritaskan Pak. Tetap nanti saya komunikasi dengan Pak RW. Pak RW nah ini bagian yang disampaikan oleh Pak RW adalah program prioritas. Saya kira ini kurang lebihnya karena saya masih ada acara berikutnya. Guys, yang udah selesai, lanjut dengan anak-anak. Kita menikmati hidangan yang sederhana ini dengan penuh kekeluargaan bersama Bapak Bambang Pujianto. Kita saling mengenal gitu ya, jadi kita tahu misi dan misinya. Nah guys, tuh ibu-ibunya sukses selalu ya ibu-ibu, makanannya mampu deh.